Bismillah, assalamualaikum. Nmax new kawan. Kondisinya mogok, remote aktif, tapi solenoid tidak berfungsi ya. Jadi fungsi remote ini itu untuk mengaktifkan knob ya. Maka yang terjadi input negatif dari input negatif dikirim ke SCU ya. Ketika SCU mendapatkan arus negatif, maka SCU akan mengirimkan arus positif dan negatif. Nah, jadi untuk jeda waktu solenoid ini sekitar 7 detik ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini di dalam fungsi daripada solenoid ini itu adalah hitam liris kuning adalah sinyal masanya dari knob ya. Dari knob ke SCU dia untuk mengaktifkan solenoid ya. Nah, sekarang gini, jadi si motor ini itu kondisi mogok setelah dicuci. Nah, di remote ini ataupun di motor ini harusnya itu ada kunci emergensi ya, karena kita mencurigai bahwa si motor ini itu baterainya lemah ya, baterainya lowbat. Nah, kunci emergensi itu harusnya ada. Nah, letaknya itu di kolong spakbor belakang ya. Nah, ini berhubung tidak ada, kita kesulitan untuk membuka daripada jok. Nah, sekarang kita buka untuk visor ini dulu ya. Kita lihat untuk area box sikringnya. Nah, untuk bodi depan ini udah kita buka. Lalu sekarang kita ukur untuk sikring warna hijau ini itu hidup kawannya, cuman kita tidak tahu ya. Nah, sikring 30 ampere ini adalah backup, backupnya ECU ya. Ini itu aki ya. Kita lihat nih, kalau kita menggunakan test pen LED ini kondisinya hidup. Tapi sekarang kita ukur untuk voltasenya itu daripada aki ini tinggal berapa volt ya, sehingga solenoid itu tidak aktif ya. Nah, kita pasangkan selektor di 20 dc-volt. Kita ukur untuk voltase dari aki ini. Nah, dia itu berada di 5,28 volt. Jadi ini itu tidak bisa mengaktifkan solenoid knob ya. Nah, sekarang caranya seperti ini. Kita pasangkan ini tuh nah, ini saya menggunakan aki. Ditaruh di sini ya. Terus untuk kabel jumper ini saya pasangkan ke masanya aki. Lalu saya hubungkan
ke bodinya si motor. Nah seperti ini tuh, bodi motor pakai jumper aki kita pasangkan ke kutub masa aki ya, kutub masa aki. Nah terus kita ambilkan lagi kabel jumper ini, lalu saya mau memasangkan kabel jumper ini ke sikring 30 ampere ya. Nah tapi menggunakan jarum pentul ya, kita selipkan di sini nih, nanti itu kita tancapkan ke sini. Nah ini jarum pentulnya kita pasangkan seperti ini. Terus untuk kabel jumper ini kita pasangkan ke positif aki, lalu kita hubungkan ke sikring 30 ampere ini. Nah seperti ini, sikring 30 ampere, terus menggunakan aki dari luar ya. Nah kita suntikan ke sikring 30 ampere. Nah kenapa tujuannya seperti ini? Saya itu mau mengangkat jok ya, saya mau mengangkat jok, kita mau membuka jok untuk mengambil aki ya, tujuannya. Nah sekarang ini remote-nya, saya akan menghidupkan motor sekaligus menjumper aki dari luar kepada sikring 30 ampere. Nah seperti ini, kita hidupkan motornya tapi dengan cara cepat. Saya itu akan menekan solenoid knob ya, kunci kontak dia, lalu saya akan membuka jok. Kita tekan. Nah bentar, belum ngonek. Nah kita tekan. Nah sudah terbuka, lalu kita putar. Nah sudah terbuka ya, lalu tuh solenoid sudah terputar ya, seperti itu. Tapi dengan cara cepat, kita harus menekan daripada knob itu. Sekarang kita ulangin lagi. Nah seperti ini, kita tekan lagi si remote. Sebentar, belum ngonek. Nah kita tekan. Nah sudah, joknya sudah terbuka ya. Nah itu sudah nyala dia. Nah kita matikan. Nah alhamdulillah joknya sudah terbuka. Nah tujuan kita mau mengambil aki ya, kita mau charging. Nah ini akinya sudah saya lepas. Lalu kita charging ya. Nah ini, terus kita hidupkan. Nih kita lihat. Nah voltasenya yang berjalan di 10. Nanti ini
Nah 10 ini 10 volt DC ya, nanti ini itu akan naik ya. Nah, perjalanan arus ampere di 0,06 ampere. Nanti setelah voltase ini naik, ampere beban ini akan turun. Nah jadi motor ini itu tentang cara bagaimana tadi kita membuka jok kalau tidak ada kunci emergensi ya, untuk membuka jok secara manual dengan cara seperti tadi. Kita itu menjumper untuk sikring 30 ampere ini menggunakan aki dari luar ya. Dengan kutub massa kita pasangkan ke masanya aki juga, dan yang positif ini dari kepala aki kita jumperkan ke untuk sikringnya yang 30 ampere. Dengan cepat menekan solenoid dan langsung memutarnya, lalu tekan kunci jok. Nah alhamdulillah terbuka ya. Jadi video ini saya akhiri, semoga menjadi ilmu ya dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.